selamat sore Kak. Selamat sore. Oh iya, sebelumnya dengan Kak siapa ini? Namaku Habib Ali. Kalau di kampus sih biasanya dipanggil Ali sih kak. Wah, kok bisa tiba-tiba kampus ya ini ujung-ujungnya? Aku nge-notice nih, kenapa tiba-tiba kampus ya Kak? Ada apa dengan kampus nih? Ya karena aku anak kampus ya mahasiswa. Jadi ya mungkin yang aku strugglein akhir-akhir ini dan pastinya tentang kampus sih kak. Wah, oh iya, berarti ini kita bakal bahas banyak hal tentang kampus ya ini, kurang lebihnya. Harusnya sih hari. gitu. Oke. Oh ya, sebelum itu kenalin, aku Nanda sebagai konselor Kak Habib Ali pada sesi kali ini. Sebelum itu Kak Ali ya, Kak Ali tadi Iya, kenapa? nggak apa-apa, lanjutin aja. Gak apa ya, maaf loh aku potong. Oh ya, ini sebelumnya eh, Kak Habib kurang lebih tahu nggak apa arti konseling? Kurang lebih ya tahu dikit mungkin. Dikitnya itu seberapa ya Kak? Apa aja coba. Kayak konser itu biasanya cerita gitu ya tentang apa masalah mungkin biasanya kalau orang-orang. Mm-hmm. Terus nanti katanya sih konselornya bakalan ngebantu nyelesain masalahnya itu setahuku. Oke. Kurang lebihnya ya seperti itu. Tapi di sini emang nggak cuma masalah aja ya Kak yang bakal kita bahas, tapi emang tentang Kak Habib sendiri, dan solusinya sendiri juga berasal dari Kak Habib sendiri. Jadi gitu ya. Tuh. Nah, Kak Habib di sini bisa sangat terbuka untuk segalanya, emosi, perasaan, pikiran, dan apapun yang Kak Habib rasain, Kak Habib bisa sangat terbuka di sini karena emang di sini Kak Habib bisa tenang aja, semua ceritanya akan di-keep kita berdua saja di ruangan ini. Oke, dapat dipahami ya? Semoga bisa. Oke, sesi ini berjalan selama 30 menit. Apakah Kak Habib kosong atau ada perkiraan di waktu-waktu sebelum 30 menit itu ada acara? Harusnya aman sih kak. Oke. Aman ya? Kosong. Oke. Aman kalau gitu ya. Kalau gitu nih, sebelum kita mulai, tujuan apa sih yang ingin Kak Habib capai dalam sesi ini? Sebagai start kita sebelum memulai semuanya untuk mencapai finish, tujuan apa yang ingin Kak Habib capai? Tujuan ya Tuh, mungkin tujuannya buat nyelesain masalahku yang selama ini mungkin kayak aku pendam gitu sih kak. jadi masalahnya berasal dari diri Kak Habib sendiri, yang maksudnya yang berada dalam Kak Habib sendiri, perubahan perilaku seperti itu, atau pola pikir dan perilaku. Nggak tahu ya, kayak akhir-akhir ini tuh berat banget gitu loh, kayak stres mungkin bisa dibilang, tapi nggak tahu ya bilangnya gimana gitu. Oke, jadi ini kita, oh iya, disclaimer dulu Kak Habib, nggak masalah ya kalau aku pegang buku catatan untuk nyatat sedikit? Amannya tuh kok nggak masalah banget ada. Boleh ya berarti ya. Oke, jadi gini Kak Habib, jadi Kak Habib tadi kan udah nge-highlight nih masalah stres, benar? Mungkin stres ya, soalnya aku sendiri juga kurang tahu sih ini
pikiran apa. Oh, berarti Kak Habib berada dalam kebingungan apakah ini stres atau hal lain seperti itu. Iya, sepertinya. Oke. Kalau gitu kita kita bakal mulai sesi ini ya Kak. Jadi Kak Habib Kak Habib, iya Kak, maaf Kak Iya, Ali ya. Nyamannya yang kebanyakan mana nih? kebanyakan manggilnya pakai nama depan sih, jadi bapak Habib aja. Oke, Kak Habib ya. Iya. Maaf loh Kak, soalnya ini emang nama panjang kan tadi nyebutnya juga. Iya. Walaupun saya highlightnya di kampus ada sering sebut Ali namanya. Ya, cuman kalau di luar kampus kebanyakan pakai nama depan sih. Oke, aman ya berarti, nyaman aja Aman. ya. Oke Kak, kalau kayak gitu jadi gini, kita kan nge-highlight stres nih. Kak Habib juga bimbang antara itu stres atau tidak. Bagaimana Kak Habib bisa menggambarkan bahwa itu stres atau tidak? Bagaimana pikiran itu muncul? Kalau bilang gitu tuh mungkin kalau dibilang stres tuh biasanya yang kayak sampai burnout, yang kayak Oke. nggak bisa nge-handle gitu sendiri udahan. Tapi Kalau dibilang nggak stres tuh karena ya sebenarnya masih cukup bisa santai, cuman kayak ada apa ya, beban atau apa ya nyebutnya tuh, kayak ada yang ganjel gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih yang ganjel, kenapa Kak Habib menamakannya ganjel? Why? Yang menyebabkannya? Karena ada hal yang nggak bisa diutarakan atau diselesain mungkin ya, makanya kayak ngeganjel gitu. Gitu ya. Oke. Kita nge-highlight mengganjal ini ya, perasaan asing yang tidak dapat diprediksi apa sebenarnya. Iya. Oke. Kalau gitu menurut Kak Habib, perasaan ini tuh sebagai ancaman atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ancamannya gimana nih maksudnya Kak? Kurang tahu. Oke, jadi gini Kak Habib. Kak Habib kan ngerasa perasaan asing ini yang sulit untuk digambarkan. Bahkan Kak Habib menamainya sebagai apa tadi itu? Mengganjal. Nah, tidak dapat. Nah, perasaan ini tuh sampai mengganggu yang ada di pikiran Kak Habib, yang Kak Habib rasain itu sebagai ancaman dalam aktivitas Kak Habib atau tidak? Mungkin iya sih, kayak ngeganggu aktivitas kuliah, mungkin lebih tepatnya kerjain tugas. Oh, jadi ini perasaan yang muncul saat Kak Habib berada dalam tugas. Gitu? Mungkin iya, Gitu. aku nugas atau lagi ada tugas gitu kali ya. Karena dari tadi nih, maaf banget tapi aku notice nih Kak Habib rasanya seperti sangat ragu atas perasaan yang Kak Habib katakan. Berulang-ulang kali kata itu muncul. Ada kata mungkin, sepertinya,
Kak Habib merasa belum mengenal diri sendiri atau perasaan yang Kak Habib rasakan? Iya sih. Harusnya ya. Apa karena sekarang gugup nih karena ada sesi konseling kali ini? Enggak juga sih, emang kurang mengenal mungkin ya. Oke, kalau gitu kita identifikasi ya Kak perasaan ini. Kurang lebihnya Kak Habib merasa tertekan. Ada rasa tertekan saat ngerjain tugas? Ada. Oke, ada perasaan lain? Bisa Kakak Habib gambarin saat hal itu terjadi? Mungkin saking tertekannya sampai apa ya, stres kali ya. Kak Habib yakin dengan itu karena tadi katanya ada perasaan menggagal. Kalau itu sebuah kemungkinan, stres. Mungkin iya. Oke, akhirnya Kak Habib menyadari bahwa itu stres namanya. Begitu. Kayaknya iya sih kak. Oke, kita gambarkan sebagai stres ya berarti Kak. Oke. Oke, stres ini kalau dilihat, jadi yang lalu-lalu atas cerita Kak Habib tentang tugas ada perasaan asing, perasaan aneh, itu stres dan itu mengganggu. Iya, mengganggu sih, kayak ujung-ujungnya karena udah bete duluan kali ya, jadi kerjainnya lewat DL terus, karena dia nggak dikumpul gitu. Gitu. Terus perasaan Kak Habib seperti apa? Saking stresnya mungkin sampai udah nggak peduli lagi gitu sih, cuman tetap mengganggu karena mau gak mau kan tanggung jawab ya yang harus diselesaikan, apalagi berpengaruh ke nilai, jadi mungkin mengganggu. Kita coba rating deh sekarang. Perasaan itu emang nggak salah sejujurnya karena emang bentuk tugas kan bermacam-macam ya. Kalau Iya. kalau boleh tahu seperti apa tugas-tugas itu? Apa aja? Kebanyakan tuh tugasnya bikin makalah sama sampai bikin artikel gitu sih, terus ada yang cuman disuruh submit tapi ada yang sampai harus publish, itu kan banyak revisi gitu ya. Jadi di sana kau merasa stres karena emang tuntutan yang harus berulang-ulang kali revisi. Iya, apalagi nyari referensi sama itunya kan susah gitu ya. Iya benar-benar. Nggak salah juga ya, perasaan itu muncul apalagi sebagai mahasiswa tugasnya nggak satu dua, dari banyak matkul itu pasti ada tugasnya, benar? Iya betul. Oke. Kalau gitu nih, karena Kak Habib ngerasa gitu, sebenarnya stres ini tuh menurut Kak Habib sendiri itu didefinisikan sebagai apa? Kak Habib mandang stres ini itu apa? Monster? Nggak pernah bayangin gitu sih kak, kebetulan. Atau hal lain yang Kak Habib bayangin tentang stres ini? Nggak ada juga sebenarnya. Oke. Kalau begitu kita bisa kategorikan bahwa Habib merasa stres dan tertekan dan perasaan sangat tidak nyaman saat itu terjadi. Iya. Ya. Iya
betul. Oke, kalau gitu menurut Kak Habib, karena tadi aku menotis nih, Kak Habib sudah tahu bahwa resikonya akan seperti apa jika tidak mengerjakan tugas, walaupun itu sangat mengganggu diri Kak Habib. Dan pada akhirnya Kak Habib sadar akan tanggung jawab itu, bahwa itu emang merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan dan konsekuensi apa yang akan terjadi jika tidak. Benar? Benar kak. Oke, kalau gitu Kak Habib, perasaan stres ini itu bisa nggak sih dilawan? Apakah Habib pernah mencoba melawannya? Kayak kalau ngelawan pernah nggak ya? Nggak apa, kita space panjang kalau bisa pikirin. Kayaknya sih jarang, tapi lebih ke lari dari itu sih, malah daripada dihadapi. Seperti apa itu? Kayak misal tadi kan ada tugas tapi juga diselesaiin, itu kan termasuk larian. Jadi Kak Habib larinya ke mana nih? Nggak nyelesain aja atau mengisi dengan aktivitas lain? Kayaknya mengisi dengan aktivitas lain sih, kayak apa ya, main game mungkin. Kenapa Kak Habib responnya lari? Kenapa Kak Habib menyebutnya lari? Respon awalnya adalah lari di sini. Karena aku ngerasanya emang gitu sih kak. Merasa dikejar. Iya, ngerasa dikejar tugas, terus karena aku nggak sanggup buat penuhinnya, jadi aku lebih pilih buat lari. Kabur gitu ya berarti. Iya. Tapi apa pada akhirnya Kak Habib menyelesaikan tugas itu? Kayaknya sih iya, tapi ada mungkin yang kalau ujung-ujungnya nggak ditagih, bener-bener nggak aku kerjain sih kak. Sampai seperti itu berarti ya. Iya. Oke. Maaf ya Pak, bentar, ini kelilipan. Gak apa-apa. Oh ya, jadi sampai di mana kita tadi? Lari dari tugas. Oke. Saya kira Kak Habib nggak fokus. Oke. Jadi di sini kita bahas tentang lari ya, tentang stres juga, dan perasaan gak nyaman itu membuat Kak Habib lari pada akhirnya. Kalau itu, tapi berarti Kak Habib pernah menghadapi itu kan? Karena pada akhirnya Kak Habib sadar tanggung jawab dan ngerjain, walaupun nggak semuanya. Mungkin justru karena aku sadar, jadinya aku tahu kalau lagi stres. Makanya mencoba buat datang ke konseling. Sejujurnya ya, stres itu ada banyak. Jadi di sini aku juga banyak hal tentang stres yang kemungkinan nih Kak ya, ada macam-macam tindakan yang diambil setelahnya, seperti lari salah satunya, juga contoh dari respon tubuh untuk menghadapi, daripada saya stres gitu kan, udah saya pergi aja,
Udah tinggalin aja nggak apa deh. Apakah itu pernah terbesit di kakak? Sering sih. Oke, itu ya berarti ada juga yang stres, waktu stres dia lebih milih tidur. Terus ada juga yang waktu stres dia lebih milih makan. Banyak hal. Ada juga yang waktu stres lebih milih hangout. Oh, liburan. Padahal Oh. semuanya menumpuk ada di sana. Iya, ada sih ya. Nah, pernah menjumpai seperti itu? Pernah ada beberapa temen yang gitu mungkin. Ya itu memang ada kak, itu bentuk dari perlindungan diri sebenarnya. Dan coba kalau semisal Kak Habib ini lagi stres nih, Kak Habib pernah nggak mikir kalau nggak apa-apa kok, ini bisa aku lewatin, ini pasti aku kerjain walau nggak sekarang? Pernah nggak bilang ke diri sendiri seperti itu? Hmm, pernahnya tuh kayak pusing banget nih, jadi pusing banget nih, terus kerjain besok aja dah. Yang penting kelar. Oke, ada kata pusing ya. Iya. Itu wajar kak, itu perasaan yang alami. Self, itu namanya self, berbicara dengan diri sendiri. Dan apakah itu membantu Kak Habib untuk memotivasi dalam belajarnya atau mengurangi kadar stres yang Kak Habib rasakan? Membantu sih kebetulan. Membantu ya? Kalau diingat-ingat, aku lebih sering ngobrol sama diri sendiri sih. Oke, untuk mengatasi itu ngobrol sama diri sendiri ya kak? Iya. Oke, kalau gitu kita coba nih kata-kata apa yang Kak Habib pernah ungkapin untuk diri sendiri. Ditulis juga nggak apa-apa kok kak, silahkan. Tulis aja ya. Iya silahkan. Basah. Iya. Satu kalimat aja. Nggak apa-apa kalau mau lagi. Tulis yang pernah Kak Habib ucapin buat diri sendiri. Apa ya? Kayaknya cukup sih. Oke, kalau gitu nih, coba Kak Habib baca sekarang satu persatu. Oke, nggak apa-apa. Kerjain besok aja dah. Setelah jadi udah ngaruh. Oke, menurut Kak Habib kata-kata itu memotivasi atau enggak? Memotivasi buat lari dari kenyataan sih. Kalau aku rasa ya. Oke, kalau gitu apakah perlu diubah atau tidak? Harus diubah sih sepertinya. Diubah seperti apa itu? Aduh, gimana ya? Nggak apa, coba pikirin satu-satu aja nggak apa kak.
Gak pernah kepikiran. Oke, kalau nggak gitu, kalau gitu eh, gimana? Mungkin Apa yang ingin Kak Habib harus katakan? ditulis nih. Nggak apa-apa kalau mau nulis Kak. Oh, mungkin di bahasa ini kali ya. Oke. Apakah itu yang ingin Kak Habib dengar dari diri sendiri? Enggak sih, soalnya kurang apa ya. Kurang bisa membuat semangat? Iya. Seperti itu. Oke. Sepertinya Kak Habib mengalami hambatan untuk berbicara dengan diri sendiri ya Kak, tentang hal-hal baik. Coba pikirkan hal-hal baik yang pernah ada dalam diri Kak Habib. Atau gini deh, di sini ada diri Kak Habib. Di depan Kak Habib ini ada diri Kak Habib yang nggak ngerjain tugas, yang lari, yang apa tadi, yang merasa tertekan ketika mendengar kalau tugas dan lain-lain. Apa yang ingin Kak Habib sampaikan padanya? Mungkin kerjain tugasnya dulu aja, nanti kalau kelar bisa santai-santai. Oke, itu yang ingin Kak Habib katakan. Kayaknya iya. Oke, kalau gitu sekarang kita ubah perannya di sini dengan Kak Habib yang sudah mulai mengerjakannya, setelah itu pergi main dengan teman-teman. POV itu apa yang ingin Kak Habib katakan ke dia sebagai seorang yang belum nggak ngerjain tugas dan lari dulu baru ngerjain. Enak banget sih, bisa nyantai-nyantai. Gitu. Iya. Sekarang menurut Kak Habib ingin jadi versi yang mana nih? Yang kedua mungkin harusnya. Yang mana nih? Yang kedua nih yang mana? Yang udah kerjain tugas dulu terus main. Kenapa seperti itu? Mungkin bukan berarti ngerjain tugas awal banget, tapi kayak kelarin tanggung jawab biar nggak ada beban kali. Akhirnya bisa santai seneng-seneng ya? Iya. Lebih asik yang itu. Oke. Gitu sekarang ada nih satu trik, karena emang semuanya nggak bisa diubah ya Kak, nggak bisa langsung diubah kan itu ya. Iya. Nah, ada satu trik dimana Kak Habib bisa ambil ketika ngalami stres dan semua pikiran itu penuh, yang semua hal tugas dan lain-lain, dimana Kak Habib sendiri aku melihatnya udah mau nih merubah versi dan lebih sadar bahwa versi yang kedua lebih upgrade ya. Oke. Tapi itu semua kan nggak bisa diubah langsung, benar? Iya sih. Ya kan. Ada nih satu trik yang bisa kita sharing bareng, kita terapin bareng-bareng di sini. Jadi nama tekniknya itu relaksasi. Kak Habib kurang lebih tahu nggak tekniknya gimana?
nggak tahu. Kita aku bantu ya di sini, kita relaksasi bareng-bareng. Habib coba nyenderkan tubuh kakak se ya udah sesantai mungkin menurut kakak, posisi sesantai mungkin menurut kakak. Oke, sudah santai. Kak Habib bayangin Kak Habib saat stres, saat pikiran penuh, sudah bisa terbayang? Sudah. Oke, sekarang ambil nafas dalam-dalam. Habib ambil nafas dalam-dalam, tarik nafas. Habib bisa hembuskan itu sekarang dalam hitungan ketiga. Tarik nafas lagi, bisa hembusin itu lagi dalam hitungan ketiga. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan dalam hitungan ketiga. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik itu? Lebih tenang, Lebih nyaman, pikiran lebih tertata, stresnya sedikit berkurang atau enggak? Rating stresnya berkurang, perasaan tertekannya kayak pikiran itu tadi hilang gitu. itu yang kalian rasakan. Iya. Oke, setelah semua teknik relaksasi itu kalian rasakan, coba katakan pada diri sendiri, tugas itu bukan ancaman. Kita bisa senang-senang setelah kerjaan tugas, seperti yang Kak Habib katakan pada diri Kak Habib tadi. Harus dia ngomong. Karena emang self diri, berbicara dengan diri sendiri. Oke. Tugas itu bukan ancaman dan kerjain aja, nanti habis pusing bisa healing. Nah, itu juga lebih bagus. Gimana Gitu. perasaan sekarang? Lebih enak kan, Stresnya ya. Rating. berkurang. Oke, rating 1 dari 10. Sekarang stresnya di angka berapa? 3 apa 4 ya 3 atau 4? mungkin. Oke, tadi di berapa? 8 mungkin. Oke, kalau gitu. 8 setengah. Oke, kalau gitu setelah semua yang kita lakukan nih, teknik ini nggak hanya bisa nggak hanya bisa diterapin saat ini saja. Kalau bisa nerapin itu sepanjang Habib ngerasa stres dan bicara ke diri sendiri. Itu Kak Habib ngerasa membantu kan tadi? Iya, bantu sih. Dari rating 8 ke 3/4 loh. Sekarang rasanya gimana? Enakan sih Kak. Sudah nggak tertekan? Iya. Tapi apakah setelah tugas datang Kak Habib masih akan ngerasa tertekan? Kalau itu sih kurang tahu, mungkin iya masih. Tapi kayaknya kalau nyoba buat terapin yang tadi bisa sih buat ngurangin stresnya. Oke, berarti Kak Habib udah punya rencana nih. Sekiranya ya yang kedapat. Iya. Rencana ini sangat bagus, jujur sangat bagus Kak Habib. Kalau emang Kak Habib juga bisa langsung bilang ke diri sendiri, Kak Habib bisa menuliskannya dulu kayak tadi nih, itu akan sangat membantu juga Kak Habib. Dan karena Kak Habib udah menyadari
Kak sudah menyadari kalau emang itu membantu, saya harapkan bahwa itu dapat diterapkan dalam keseharian Kak Hobi ini. Oke. Dan alhamdulillah karena Kak Hobi merasa seperti itu dan sangat hebat untuk rencana Kak Habib dan inisiatif Kak Habib menerapkan itu dalam saat tugas datang, saat stres datang, itu sangat hebat. Apa Kak Habib juga merasa itu hebat untuk diri Kak Habib? Nggak tahu, nggak ngerasa sih sejujurnya. Tadi itu hebat tau Kak. Terkadang semuanya itu nggak sadar bahwa mereka. Iya sih. Tapi Kak Habib juga cukup hebat berani datang ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Habib untuk waktunya dan Yes, sama-sama. kontribusinya juga dalam sesi ini juga dengan sangat baik. Oke, ini kan tadi karena emang kita udah nerapin teknik-teknik gitu ya Kak. Apakah Kak Habib berkenan untuk ketemu di sesi selanjutnya untuk kita memantau perkembangan Kak Habib dalam hal mengolah stres? Boleh sih kak, Aman ya? aman harusnya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi ya di jam yang sama. Iya boleh, nanti atur tanggal aja yang kosong. Langsung chat aja ya Kak lewat WA seperti yang kemarin. Iya. Oke, Kak Habib bisa langsung menghubungi aja dan kita akan atur jadwalnya. Oke, terima kasih Kak Habib atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih.